dibanding oli 10W50 nya Petronas Sintium, dibanding dengan 10W40 nya Petronas Sprinta, penulis lebih pilih Petronas Sprinta, lebih pilih Petronas Sintium. Ya mungkin karena ini olinya 15W40 ya, terus olinya juga oli drum, kemampuannya di bawahnya yang botolan, kemampuannya di bawahnya yang oli 10W50 ya. Tapi dibanding oli diesel lain ya termasuk bagus lah ya, karena 80 kilo ini penulis belum kepikiran untuk drain. RPM mesin ya walau sudah termasuk berkurang tapi masih ada lah. Ya wis lah, nanti penulis teruskan lagi kalau sudah ada perkembangan. Di kecepatan tinggi masih termasuk licin ya. Ya, jadi ini oli Petronas Urania pemakaian 83 km. Suara mesin kasar, RPM mesin sudah termasuk mulai cepat turun ya. Jadi ini mau penulis buat coba oli samping Orange 2T ya. Dibanding gasoli, dibanding apa jenenge GGI 2T, oli sampingnya Orange itu warna merah tapi merahnya merah bening ya. Ini sudah campuran, ada campurannya minyak silikon, ada campurannya stearik acid. Stearik acidnya sedikit sekali tapi ya. Nih bentuk butiran nih. Karena sudah ada minyak silikonnya jadi sulit melarutkan stearik acidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis drain oli Platinum Petronas Urania yang 3015W40 ya. Ini 120 kilo ya, tambah 40 kilo ini karena penulis campuri
oli samping Orange 2T ya, yang tutupnya kuning. Untuk penggantinya adalah oli Duron HP. Ini bisa untuk sepeda motor juga ya. Tutupnya nggak ada logo ya, udah belum buka untuk uji kekentalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis sudah pakai oli Duron HP ya. Yang rekomendasi sih Duron XL. Tapi katanya Duron HP itu produk yang terbarunya, dan ternyata cari Duron XL itu jarang. Ya wis, penulis cari Duron HP. Duron HP pun termasuk sulit dicari ya, yang jual sedikit. Tapi ya wis lah, penulis itu sebenarnya tertariknya sama produk Petro Kanada yang untuk PCMU ya, yang untuk mobil. Tapi ya karena requestnya adalah Duron, ya wis lah, beli Duron aja. Kalau yang PCMO yang 10W40 ya. Sementara Duron ini kalau nggak salah 15W40. Oli ini kalau baca tulisannya termasuk yang aditifnya rendah, API nya juga API CK ya, jadi termasuk yang low emission ya, termasuk yang low spas, yang ya semua aditifnya dikurangi lah. Karena sudah CK ya, mestinya ini sudah dikurangi juga kalsiumnya, deterjen kalsiumnya dikurangi dengan magnesium. Aditifnya bekerja ya, dan awal pertama berangkat nggak halus, ada termasuk cukup kasar, mungkin sekitar piston noken as mungkin, terus halusnya tapi nggak semua, mungkin karena minim aditif ZDDP ya, mungkin karena minim aditif ZDDP di bagian RPM tengah-tengah kayak gini nggak begitu halus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, video yang tadi pagi kepotong, mati mendadak kameranya. Jadi penulis teruskan ya. Penulis tadi pagi itu ya cerita tok aja ya, karena nggak bisa diulang. Jalan kecepatan 100 cukup lama, sempat sampai 110 juga, nggak sampai sih, 108 mungkin. Terus habis itu seperti biasa di jalan sebelahnya rel kereta api itu kecepatan 90-an gitu ya, 90, nggak kencang-kencang lagi di daerah situ karena ya suspensinya sudah tidak mendukung. Oli depan belum diganti, suspensi belakang belum diganti, jadi tidak layak untuk dipakai kencang. Kalau dipakai kencang terasa kayak ngerem di situ, goncangannya terlalu banyak. Tentu ini dalam kondisi stopper, engine stoppernya sudah diganjel, jadi lewat situ jalan 90 ya nggak akan sakit pinggang ya, beda dari kalau masih standar 100%. Motor standar 100% umur lebih dari 300 km dijamin sakit pinggang lewat situ kalau jalan 90 km per jam. Tapi ya efek dari olinya sudah bisa dirasakan tadi pagi. Sekarang ini juga makin besar efeknya. Jadi oli lali jenenge Duron HP, Petro Canada Duron HP ini memang ya bahan olinya kurang begitu bagus. Ketika awal berangkat itu kasar, terus aditifnya mulai bekerja jadi makin halus. Tapi ini aditifnya kayaknya sudah mulai habis karena tadi itu sudah termasuk ke forsir ya, jadi dipakai cukup kencang juga. Walau di sisa-sisa perjalanan wis nggak ngebut lagi, tapi sempat dipakai kira-kira berapa, 5 menit kecepatan di atas 80 itu rupanya cukup membebani ya. Jadi sekarang sudah nggak licin lagi, padahal tadi pagi waktu jalan itu licin. Nah sekarang padahal ya pemakaian masih 24 km sudah nggak licin ya. Ya ini tentu harus ingat juga bahwa motornya penulis ini termasuk yang ekstrim nggak oli ya, sangat membebani oli. Kalau di motor lain ya, motor sehat mungkin butuh ratusan kilometer ya. Olinya padahal ada logo API-nya ya, ada logo API-nya, tapi bahan olinya ya termasuk kurang, aditifnya termasuk kurang. Mungkin karena API-nya API CK. Jadi banyak dari pemilik mobil kayak depan ini, Fortuner atau Innova atau Pajero ya, yang diesel itu menghindari oli API CK karena ya rupanya yang API CK itu kan butuh bahan bakar kualitas tinggi ya. Dieselnya harus solarnya harus yang standar Euro 6, jadi yang sulfurnya sangat rendah. Sementara ya penulis ini pakai Pertalite ya, yang kandungan sulfurnya masih cukup besar ya, berapa, 300 apa 500 gitu ya. Jadi dari sisi bahan bakarnya pun masih tidak sesuai dengan olinya, walau penulis pakai bensin ya. Bensin tapi kandungan sulfurnya lebih tinggi daripada solar ya. Solarnya bukan solar Pertamina tapi solar standar Euro 6.
Terus olinya sendiri ya termasuk yang aditifnya dibatasi. Jadi kalau misalnya sekarang ini aditif wis entek, ya wajar ya. Ya penulis harapkan sih harusnya kalau olinya logo HPI bisa bertahan agak lama ya, tapi ya mungkin karena kekentalannya kurang mungkin ya. Aneh ya, oli logo HPI tapi kok kemampuannya kurang, masa sih palsu. Penulis ya sempat kepikiran palsu juga, tapi ya kalaupun palsu ya sama saja, karena ini oli langka terus ternyata ada palsunya, ya tetap nggak rekomendasi. Oli langka kok bisa untuk palsu. Jadi kalau ya sudah langka tapi ternyata dapat palsunya, ya nggak rekomendasi lah. Tapi penulis sendiri nggak lihat ada ciri palsu atau apa ya. Dari tutup ya rasanya kok normal. Botolnya sendiri botol kualitas rendah. Jadi olinya sendiri kalau dari kelasnya ya wis anggaplah Mediterranean SX. Kan Mediterranean SX itu oli apa jenenge? Oli ada API-nya juga. Kalau API-nya bukan API CK. API opo itu? Buah lali. API terbaru itu bukan berarti olinya kualitasnya lebih tinggi ya. Tapi karena olinya lulus juga. Karena bisa jadi pakai resep sebelumnya pun olinya bisa lulus. Dan apa ya, harganya anggap aja Mediterranean SX itu 60.000 lah. Buh piro sih Mediterranean SX itu lali. Yang ultra GLE beli drum-druman soalnya. Ya Mediterranean SX lain sebelumnya wis lali piro regane. Wis anggap aja 60.000 lah. Ini penulis beli 167 oli Duron HP. Jadi ya 100.000 anggap aja biaya impor dari Kanada ke Indonesia. Tapi olinya sendiri oli kelas rendah ya. Ya penulis beli Duron gini terus lihat bungkusnya kayak gitu, gak terlalu bagus. Penulis sendiri ya jadi merasa ini sebenarnya oli kelas rendah, bukan oli kelas tinggi. Rasa penyesalannya lebih sedikit ya. Penulis tadi bilang sebenarnya pingin yang versi PCMU. Yang versi PCMU harganya 187, lebih mahal 20.000. Ono tulisannya full sintetik kalau nggak salah. Nah kalau penulis belinya yang 187 mungkin kekecewaannya lebih besar karena ini katanya full sintetik tapi kok jelek gitu. Kalau sekarang oli diesel jelek, normal. Walau ya oli API CK, bahan olinya ternyata ya nggak begitu bagus, nggak sejelek Shell Rimula. Bahan olinya kayaknya masih ada ketahanannya lah dikit. Tapi ya dibanding oli-oli wes kayak yang kayak penulis coba oli Vega ya, oli mana sih, oli diesel yang murah-murah, oli kalau Mesran terlalu tinggi standarnya, wes Mediterranean S lah. Ini kalau dari sisi aditif mungkin bisa ya disamakan dengan Mediterranean SE kali ya. Oh ini makin lama makin halus ya. Ini tadi berangkat nggak halus tapi sekarang halus. Jadi ya dari sisi aditifnya kerasa ya, tapi agak lama ya. Kenapa agak lama? Jadi ingat kalau pakai Evalup 2T, jadi oli yang ditambah Evalup 2T, oli sudah nggak licin, oli sudah peret, ditambah Evalup 2T, jadi licinnya itu butuh waktu.
Nah ini kok kayak pakai Evalux 2T. Jadi tadi awal penulis mulai merekam itu masih peret ya, masih nggak licin, padahal sudah jalan ya minim 1 kilo lah dari parkiran kantor tadi. Nah sekarang sudah licin ya, batal mengkritisi lah. Nanti penulis bahas lagi ya. Yang jelas ini tadi penulis pakai mau sampai kantor, suara mesin sudah kasar, pantulan sudah kasar. Tadi juga beli bensin di tempat biasanya itu ada suara kasar ya. Jadi suara kasarnya ngelidiki, termasuk keras. RPM rendah kasar, tapi ya oli-oli sekarang memang RPM rendah kasar. Cuma ya jadinya cuma bisa menilai dari ketika jalan kecepatan segini peret apa enggak ya. Dan jalan kecepatan segini masih cukup izin, jadi ya aditifnya masih bekerja lah. Meditran SX mungkin bahan olinya lebih baik, tapi dari sisi aditif kayaknya ini oli Duron HP ini lebih baik ya. Tapi yo cek suwe nih mulai kerja nih ya, apa karena ini mesin aluminium, entahlah. Wes, sekarang bahas yang oli sebelumnya, oli Petronas Urania. Petronas Urania itu adalah oli yang mengecewakan, nggak sesuai dengan harapan. Karena harapannya penulis Petronas Urania itu minim kayak Petronas Sintium lah, tapi ternyata tidak. Dari sisi ketahanan bahan olinya, dari sisi aditifnya termasuk kalah jauh. Ya mungkin karena Sintium itu sudah ada sintetiknya ya, makanya jenengi sintetik. Sintetik itu ya minim, kalau pabrik rodo genah ya grup 3 lah. Kalau mungkin bukan PAU, grup 3 itu level kestabilan kekentalannya mestinya lebih tinggi daripada grup 2. Ya dari sisi penguapan juga ya setahu penulis masih cukup bagus ya. Petronas Sprinta itu yang jelas buruk ya bahan oli. Aditif juga entah mengapa ya nggak sekaya Petronas Sintium yang untuk motor ya. Padahal penulis nyobanya Sintiumnya kan 4 SP, kekentalan 10W50, sebut sintetik. Walau ya bahan oli termasuk cepat awet, tapi nggak seawet Nesran. Tapi cepat encernya, cepat suara kasarnya itu yang bikin nggak begitu suka dengan Petronas Sintium Moto 4 SP ya. Tapi Petronas Urania lebih buruk dari sisi bahan oli, dari sisi aditifnya. Mungkin juga karena kekentalannya, karena Petronas Urania 3000 itu adalah 15W40. Tapi harusnya 15W40 dengan oli yang enggak terlalu multigrade, harusnya kekentalannya lebih stabil. Tapi yang terjadi kekentalannya malah lebih cepat encer ya daripada yang 10W50. Lebih lebih terganggu oleh fuel dilution daripada Petronas Sintium, apalagi lawan Nesran SI40. Untuk Petronas Uraniumnya ini tidak menutup kemungkinan karena penulis belinya drum. Kalau olinya jarang yang beli, maka ya bisa jadi nggak pernah diublek-ublek, nggak pernah diaduk-aduk, jadinya aditifnya mengendap di bawah. Terus di oli itu ada aditif pengental. Aditif pengental itu juga akan cenderung mengendap di bawah. Begitu juga anti buih. Pengental itu berat,
anti buih itu berat karena katanya kan pakai minyak silikon ya, lebih kental. Karena lebih kental ya mengendap. Ya takutnya seperti itu ya. Kalau beli drum terus jarang pembelinya, yang kental-kentalnya di bawah. Jadi yang kita dapat yang encer. Atau juga kena oksidasi terus jadi encer ya, itu bisa juga. Ini rasanya masih layak ya dipakai 0-100, jadi mungkin nanti penulis 0-100. Tapi intinya lah Petronas Urania nggak begitu rekomendasi. Oh ya, penulis lupa cerita ya, jadi maaf untuk yang kemarin penulis nggak bisa ngerekam suara Astakasake, nggak bisa ngerekam seberapa cepat penurunan RPM, tapi penurunan RPM sudah sama kayak ketika sebelum pakai oli samping ya. Nah, oli sampingnya juga perlu penulis review. Penulis kan tambahi minyak silikon, tambahi apa jenenge, stearik acid ya. Stearik acidnya nggak begitu terasa, atau wis gak kerasa lah. Penulis nggak merasa ada peningkatan dengan menggunakan stearik acid, entah jumlah terlalu sedikit atau bagaimana, tapi gak kerasa. Sepertinya stearik acid akan efeknya cuma bikin oli lebih kental atau lebih mudah beku ya. Penulis kemarin waktu ngerekam lupa ngomongnya itu apa, lebih kental, lebih mudah kental ya, makanya gak suara nih untuk video segmen yang penulis mencampurkan bubuk stearik acid ke olinya. Penulis hilangkan suaranya karena ya salah itu. Maksud penulis adalah kalau pakai stearik acid maka oli akan lebih mudah beku, dan ini di suhu ruangan ya. Jadi oli beku di suhu ruangan itu sesuatu yang tidak diinginkan. Dan dari sisi manfaat juga nggak kelihatan. Nah, untuk oli sampingnya sendiri penulis kan pakai merek Orange sing APITC ya. Wis mbuh sing burin-burine liyane mbuh ya, karena oli Orange untuk 2T itu ada, kalau nggak salah ada 3 macam. Label biru, label merah, label merah. Yang label merah ada 2 macam. Yang satunya kalau nggak salah untuk tulisannya racing, yang satunya enggak. Wis mbuh lali. Tapi banyak tipenya untuk oli 2T ya. Sementara yang oli 4T nya wis tinggal yang SAE 40 dok, kayak sing 20 50 nya wis gak ono. Nah, untuk yang oli 2T yang APITC yang penulis dapatkan itu anu ya, nggak begitu besar efeknya. Licin ya, tapi halus enggak. Jadi suara mesin itu apa ya, bisa dianggap masih agak kasar, cuma licin. Jadi licinnya kerasa terutama di RPM menengah ke atas, menengah ya. Fokusnya ke RPM menengah, yang di atas nggak begitu nambah, tapi yang menengah ke yang kerasa. RPM rendah nggak begitu ya. Jadi mungkin kalau disamakan apa ya, sama kayak aditifnya itu ya, aditif Top One, aditif iya ya, aditif Top One ya, kayaknya yang kayak gitu ya. Juga mirip-mirip aditif Eni barangkali, oli Eni dan oli Top One ya tentunya, bukan aditif Eni atau aditif Top One. Iya, ini sekarang licin, jadi rupanya harus dibawa jalan dulu, mesin panas dulu, baru jadi licin ya, baru mulai bekerja di TV. Kalau penulis harus sebut ranking ya antara GGI dan Orange,
penulis lebih rekomendasi Orange. Tapi dibanding Evalup 2T botol hijau, penulis lebih rekomendasi Evalup 2T. Jadi walau Evalup 2T mungkin efeknya telat, tapi rasanya halusnya atas bawah lebih komplit. Dan ya efek aditifnya juga nggak terlalu awet. Jadi setelah pemakaian 40 km sudah berat lagi mesinnya. Kalau sudah berat lagi ya akhirnya ganti oli. Jadi ya walau penulis bakal terus pakai aditif Orange-nya ya, tapi rasanya ini penulis nggak bakal rekomendasi Orange. Penulis coba cari aditif yang masih API TB. Kemungkinan menulis akan beli itu ya, beli Ultraline. Ultraline itu buatannya Jumbo Internasional. Jadi oli samping Ultraline itu dari Jumbo Internasional. Yang oli samping merek Jumbo-nya sendiri ada. Nah yang menarik, yang Ultraline itu adalah API TB, sementara yang Jumbo itu adalah API TC. Jumbo yang manapun API TC semua ya. Jadi Jumbo itu untuk oli samping ada dua macam. Yang untuk botol baru loh ya, yang botol bentuknya unik, gemuk gitu ya, hampir bulat. Jumbo botol baru ada, bukan botol baru ya, Jumbo lah, pokoknya semua model bulat lah ya botolnya. Itu ada dua jenis, tapi semuanya API TC. Nah penulis tertarik Ultraline karena ya apa jenenge API TB. Nah, penulis juga ragu-ragu nih nyoba Ultraline yang versi lama atau versi baru. Jadi ada dua jenis ya botolnya Ultraline itu. Ada botol baru, ada botol lama. Ada botol lama sekali, botolnya sekotak. Nah penulis mungkin coba yang botolnya sudah warna biru, tapi sing baru mungkin ya, karena kan nanti orang-orang yang beli mestinya dapatnya yang baru, bukan yang lama kan ya. Jadi sekalian dia, penulis juga kepikiran untuk coba oli SAE 140. Mungkin nyari drum kalau ada kali ya, nyari drum 140 roret SAE 140. Bos dapat berapa lah. Ini rupanya atasnya masih licin ya, karena bisa 112 tadi ya. Ketok gak? Wis bola. Gak ketok itu tadi 112 ya. Balo tadi rasanya kayak ada slip streaming-nya. Mungkin 112 nya didapat karena slip streaming. Nah sebelum slip streaming bisanya cuma 110. Anggap aja 110 lah. Kalau di jalan ini entah mengapa maksimalis seringnya 110, kayak lawan angin gitu kalau lewat sini. Ya entah ini penulis nggak tahu akselerasinya termasuk enteng atau enggak. Tapi mengingat ini nyampe kecepatan tingginya gampang, kayaknya aditifnya ini yang lumayan bagus. Jadi ya mungkin ini ya yang membuat lulus sertifikasi API ya, dari aditifnya mumpuni ya. Walau ngerasa nggak terlalu halus, RPM bawah masih kasar, tapi sudah cukup untuk bikin terasa licin di RPM tingginya.
Ini termasuk standar, termasuk nggak terhalang ya, performa masih bisa keluar. Jadi ya ini juga salah satu keunggulan pakai oli yang low emission. Jadi tipe olinya Duron HP ini kan low emission ya. Jadi biasanya kalau low emission ya aditifnya juga dikurangi. Apalagi disebut bensinnya bahan bakarnya solarnya harus yang high quality ya. Kalau high quality itu biasanya ya aditifnya dikurangi. Jadi oli-oli diesel yang standar tinggi sekarang yang termasuk low emission itu butuh solar kualitas tinggi yang kandungan sulfurnya 50 ppm ya. Penulis pakai Pertalite kayaknya sulfurnya 300 ppm ya, mungkin ya, sembuh lali. Tapi yang jelas oli-oli yang membutuhkan solar berkualitas tinggi, apalagi disebut aman untuk mesin diesel yang mengandung DPF, diesel particulate filter, itu ADTV dibuat minim. Jadi TBN-nya sudah enggak 10, 12 lagi, tapi mungkin cuma 9. Kalau yang minim malah cuma di bawahnya 7,5 kalau nggak salah ya. Jadi ini TBN-nya mestinya nggak tinggi ya, mestinya cuma 7 berapa, 7, berapa. Oh iya ya, lupa nggak lihat spesifikasi. Nanti kalau nemu datasheetnya, produk datasheetnya, penulis akan cantumkan juga ya. Lali. Tapi ya ini habis ngebut RPM mesin nggak cepet turun. Jadi butuh waktu emang ADTV bekerja ini. Tentu penulis ngomong butuh bekerja cukup lama ini kalau pemakaian di motor ya. Kalau pemakaian di mesin diesel, kendaraan kelas berat ya beda lagi. Kalau mesin diesel karena bebannya jauh lebih berat daripada motor, ya bisa jadi aditifnya bekerja lebih awal. Jadi mungkin ini kerasanya itu cuma kalau dipakai di tanjakan, kalau dipakai boncengan, dan itu pun nggak di awal-awal ya, butuh beberapa menit ya, beberapa kilo sebelum aditifnya mulai beraksi. Jadi ini suara mesin juga lebih halus ya daripada ketika penulis awal buat videonya. Jadi penulis awal buat video suara mesin lebih kasar dari ini ya. Jadi untuk mengeluarkan aditif harus dipakai kencang dulu. Terus karena sekarang jalan pelan kayaknya aditifnya mulai nggak aktif lagi gitu, kayaknya. Jadi kok rasanya mulai peret lagi ya. Suara mesin juga makin kasar. Jadi ini ADTV kayaknya tidak mengakomodasi ADTV motor lagi ya. Motor yang tenaganya rendah ya. Rendah maksudnya kurang dari 50 HP. Tenaga motor penulis ini nggak setinggi itu. Jadi mungkin karena itu makanya ADTV nggak bekerja. Jadi walau oli ini disebut cocok untuk motor, tapi kalau menurut penulis ADTV gak cocok untuk motor, gak cocok untuk Gojek lah guys.
cocoknya untuk mereka yang touring. Tapi kalau untuk pemakaian touring, bahan olinya yang menghalangi. Bahan oli ini kurang sip. Ini suara mesin wis kasar ini. Jadi mungkin kalau touring ya touringnya yang touring kecepatan tinggi mungkin ya. Jadi tadi habis digeber suaranya nggak sekasar ini. Nah sekarang dipakai pelan-pelan suaranya tadi kasar ya. Jadi dilema ganti oli enggak ya. Kalau menurut kebiasaan saya ya penulis nilainya enggak cuma dari suara ya, tapi dari respon RPM terhadap gas. Nanti lihat kalau yang jalannya sudah sepi gimana respon RPM terhadap throttle ya. Iya ya, RPM-nya termasuk nggak cepat turun. Biasanya kalau kondisinya seperti ini penulis masih bakal teruskan pakai. Ya mungkin ini penulis masih terus pakai ya, tapi ya perlu jadi catatan bahwa ketika penulis pertama mulai merekam itu RPM mesin cepat turun ya, jadi ADTV butuh waktu untuk bekerja. Jadi untuk buat ADTV bekerja penulis harus geber dulu. Jadi ya artinya bakal ada kesempatan untuk aus antara ketika aditifnya belum bekerja dengan setelah aditifnya bekerja. Gak cocok lah untuk motor. Walau mungkin disebut bisa untuk motor, itu cuma bisa, tapi dari sisi perlindungan ausnya kayaknya kurang cocok untuk motor. Mungkin ini nggak selip, tapi ya aus kan ya harus diperhatikan juga. Ya wes lah itu saja. Jadi ini penulis besok masih pakai, entah kan bayar aditif apa enggak. Ya wes lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.